Halo, berjumpa lagi di Arselio Channel. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas di hari Senin. Kali ini Arselio akan membahas mengenai kapan Titanic. Oke, mari langsung ke pembahasan. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada tanggal 15 April tahun 1912 setelah menabrak sebuah gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang dalam salah satu bencana maritim masa dama paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia pada pelayaran perdananya. Satu dari 3 kapal samudra kelas Olimpik dioperasikan oleh White Star Line. Kapal ini dibangun pada 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland and Wolff di Belfast. Kapal ini sanggup mengangkut 2,224 penumpang. Para penumpangnya terdiri dari sejumlah orang terkaya di dunia, serta lebih dari 1.000 emigran dari Britania Raya, Irlandia, Skandinavia, dan negara-negara lain yang mencari kehidupan baru di Amerika Utara. Kapal ini dirancang senyaman dan semewah mungkin, dengan dilengkapi gimnasium, kolam renang, perpustakaan, restoran kelas atas dan kabin mewah. Kapal ini juga memiliki telegraf nirkabel mutakhir yang dioperasikan untuk keperluan penumpang dan operasional kapal. Meski Titanic mempunyai perlengkapan keamanan yang maju seperti kompartemen kedap air dan pintu kedap air yang bisa dioperasikan dari jarak jauh, kapal tersebut tidak memiliki sekoci yang cukup untuk menampung seluruh penumpang kapal. Karena regulasi keamanan laut yang sudah kuno, Titanic hanya mengangkut sekoci yang hanya mampu menampung 1.178 penumpang, sepertiga dari total penumpang dan awak kapalnya. Setelah meninggalkan Southampton pada tanggal 10 April tahun 1912, Titanic berhenti di Cherbourg, Prancis dan Queenstown, sekarang Cork, Irlandia sebelum berlayar ke barat menuju New York. Pada tanggal 14 April tahun 1912, 4 hari pasca pelayaran, tepatnya 375 mil di selatan Newfoundland, kapal menabrak sebuah gunung es pukul 23.40 waktu kapal. UTC-3. Tabrakan agak menggesek ini mengakibatkan pelat lambung Titanic melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal dan mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Selama 2,5 jam selanjutnya, kapal perlahan terisi air dan tenggelam. Para penumpang dan sejumlah awak kapal diungsikan ke dalam sekoci, kebanyakan sudah diluncurkan dalam keadaan setengah penuh. Banyak pria dalam jumlah yang tidak sepadan, hampir 90% di kelas 2, ditinggalkan karena para petugas yang memuat sekoci mematuhi protokol, wanita dan anak-anak dahulu. Tepat sebelum pukul 2.20, Titanic patah dan haluannya tenggelam bersama 1.000 penumpang di dalamnya. Orang-orang di air meninggal dalam hitungan menit akibat hipotermia karena bersentuhan dengan samudera yang sangat dingin. 710 penumpang selamat diangkat dari sekoci oleh RMS Carpathia beberapa jam kemudian. Musibah ini ditanggapi dengan keterkejutan dan kemarahan dunia atas jumlah korban yang besar dan kegagalan regulasi dan operasi yang terjadi serta sekoci dan alat kelengkapan penyelamatan lainnya yang tidak memadai. Penyelidikan publik di Britania dan Amerika Serikat mendorong perbaikan besar-besaran keselamatan laut. Salah satu warisan terpenting dari bencana ini adalah penetapan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Penumpang di Laut (SOLAS), yang masih mengatur keselamatan laut sampai sekarang. Banyak korban selamat kehilangan seluruh kekayaan dan harta benda mereka dan menjadi miskin. Banyak keluarga, terutama keluarga awak kapal dari Southampton, kehilangan sumber nafkah utamanya. Mereka semua dibantu oleh banjirnya simpati dan sumbangan amal dari masyarakat. Beberapa pria yang selamat, terutama kepala White Star Line, J. Bruce Ismay, dicela sebagai pengecut karena meninggalkan kapal ketika penumpang lain masih di atasnya, dan mereka diasingkan oleh publik. Bangkai Titanic masih ada di dasar laut, perlahan hancur di kedalaman 12.415 kaki, 3.784 meter. Sejak ditemukan kembali pada tahun 1985,
Ribuan artefak diangkat dari dasar laut dan dipamerkan di berbagai museum di seluruh dunia. Titanic telah menjadi salah satu kapal ternama dalam sejarah. Keberadaannya terus diingat oleh sejumlah buku, film, pameran, dan tugu peringatan. Dibangun di Belfast, Irlandia, Kerajaan Bersatu, RMS Titanic adalah kapal kedua dari 3 kapal samudera kelas Olimpik. Sisanya adalah RMS Olympic dan HMHS Britannic, aslinya bernama Gigantic. Dua ketiganya adalah kapal terbesar dalam armada perusahaan perkapalan Britania White Star Line, yang terdiri dari 29 kapal uap dan tender pada tahun 1912. Tiga kapal tersebut lahir dalam sebuah perbincangan pada pertengahan 1907 antara kepala White Star Line, J. Bruce Ismay, dan hartawan Amerika Serikat J. Pierre Pond Morgan, yang mengendalikan perusahaan induk White Star Line International Mercantile Marine Co. White Star Line menghadapi tantangan yang semakin menjadi-jadi dari pesaing utamanya, Cunard, yang telah meluncurkan Lusitania dan Mauretania, kapal penumpang tercepat yang beroperasi saat itu, dan perusahaan pelayaran Jerman, Hamburg Amerika dan Norddeutscher Lloyd. Ismay memilih untuk bersaing dalam hal ukuran ketimbang kecepatan dan berencana meluncurkan jajaran kapal baru yang ukurannya lebih besar daripada sebelumnya serta dibuat senyaman dan semewah mungkin. Jajaran kapal ini dibangun oleh galangan kapal Belfast, Harland and Wolff, yang sudah punya hubungan lama dengan White Star Line sejak 1867. 5. Harland and Wolff diberikan keuntungan besar dalam merancang kapal untuk White Star Line. Pendekatan seperti biasa ditujukan kepada White Star Line untuk membuat sketsa konsep umum yang akan dipakai dan diubah menjadi desain kapal oleh Harland and Wolff. Pertimbangan biaya relatif rendah di agendanya dan Harland and Wolff diminta mengeluarkan biaya atas segala kebutuhan kapal, ditambah margin keuntungan 5%. 5. Untuk kapal kelas Olimpik, biaya sebesar 3 juta pound untuk 2 kapal pertama disetujui disertai beberapa ekstra atas kontrak, dan bayaran 5% seperti biasa. 6. Harland and Wolff menempatkan para desainer utamanya dalam perancangan kapal kelas Olimpik. Perancangan ini diawasi oleh Lord Peary, Direktur Harland and Wolff dan White Star Line, arsitek laut Thomas Andrews, Direktur Pelaksana Departemen Desain Harland and Wolff, Edward Wilding, Wakil Andrews dan bertanggung jawab atas penghitungan desain kapal, keseimbangan dan kerapiannya, dan Alexander Carlyle, Kepala Juru Gambar Kapal dan Manajer Umum. 7. Tugas Carlyle adalah dekorasi, perlengkapan dan semua pengaturan umum, termasuk penerapan desain dewi-dewi Sekoci yang efisien. A. Pada tanggal 29 Juli tahun 1908, Harland and Wolff mempresentasikan sketsanya kepada J. Bruce Ismay dan para eksekutif White Star Line lainnya. Ismay menyetujui desain tersebut dan menandatangani 3 surat perjanjian, 2 hari kemudian yang mengizinkan pembangunan kapal. 10. Saat itu, kapal pertama tersebut, yang kelak menjadi Olimpik, belum mempunyai nama, tetapi hanya ditandai sebagai Number 400 karena kapal ini adalah kapal ke-400 yang dibangun Harland and Wolff. Titanic didasarkan pada versi revisi desain yang sama dan diberi nomor 401. Kedatangan Carpathia di New York. Carpathia memakan 3 hari untuk mencapai New York setelah meninggalkan tempat kejadian. Pelayarannya terhambat oleh es hanyut, kabut, badai petir dan laut yang tidak bersahabat. 132. Kapal ini berhasil menyebarkan berita tentang bencana ini ke seluruh dunia menggunakan peralatan nirkabel. Laporan awalnya kurang jelas, sehingga Amerika Serikat salah melaporkan pada tanggal 15 April bahwa Titanic sedang ditarik ke pelabuhan oleh SS Virginian. 133. Pada hari itu juga, muncul konfirmasi bahwa Titanic tenggelam dan sebagian besar penumpang serta awaknya tewas. 134. Berita ini menarik kerumunan orang ke kantor-kantor White Star Line di London, New York, Southampton, 135, Liverpool dan Belfast, butuh rujukan. Dampak terbesar terjadi di Southampton, tempat penduduknya mengalami kehilangan terbesar akibat tenggelamnya kapal,
136, 4 dari 5 awak Titanic berasal dari kota ini. Itulah fakta dan penjelasan singkat dari Kapan Titanic. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa di-subscribe. Saya Arselio Channel, terima kasih.